Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa warta lisan hari ini Minggu 24 Januari 2021. Yang pertama, hari ini adalah ibadat Minggu kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah yang dipimpin oleh Penatua Iwan Kurniawan. 2. Puji syukur kepada Tuhan, setelah kami wartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut dan tidak ada surat keberatan sah yang masuk, maka kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi akan dilaksanakan bagi Saudara William dengan Saudari Agrita Albarosalina pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 10 pagi di GKI Kepa Duri, Jakarta. 3. Persekutuan remaja online melalui aplikasi Zoom pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 5 sore. Link Zoom meeting dapat dilihat pada warta jemaat digital yang telah dibagikan. Mohon perhatian remaja GKI Tegal. 4. Pelayanan pastoral kepada umat yang sakit dan konseling untuk sementara dilakukan melalui telepon atau menggunakan media sosial lainnya. Demikian warta lisan, selamat memasuki ibadah. Jemaat, kami ajak untuk bangkit berdiri. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ibadat Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi. di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, Penebus manusia. dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penghibur. Penolong orang percaya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, minggu keempat di bulan Januari ini adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tiap minggu keempat di bulan Januari,
gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian atau PPK. Namun di minggu keempat bulan Januari 2021 ini tidak diselenggarakan pertukaran pelayan kebaktian karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, tetap diselenggarakan satu ibadah minggu yang khusus, dengan tema yang khusus, dan dengan tata ibadat yang khusus, yang dipakai bersama-sama. Ibadat minggu ini merupakan ibadat dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Dalam khotbah hari ini, kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes, satu topik yang sedang aktual diperbincangkan oleh umat maupun para teolog, yaitu mengenai penyembahan, mengenai ibadat. Sebab pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengubah cara ibadat yang selama ini kita jalani. Ada banyak pertanyaan seputar peribadatan yang muncul. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadat pada masa pandemi dengan mengkaitkannya terhadap perkataan Tuhan Yesus, agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Dia, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, dalam Alkitab dicatat suatu masa di mana Allah dengan lugas menyatakan ketidaksenangannya akan praktek penyembahan, praktek peribadatan yang dilakukan oleh orang Israel.
Hal ini dicatat dalam Amos pasal 5 ayat 21 sampai 23 yang berbunyi demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Bagaimana dengan kehidupan peribadatan kita selama ini? Adakah penyembahan kita menyukakan hati Allah? Sudahkah kita beribadat seturut dengan kehendak Allah? Ataukah selama ini kita beribadat seturut dengan kehendak atau selera kita sendiri? Apakah ibadat kita berfokus pada Allah atau justru berfokus pada pemuasan keinginan diri sendiri? Mari kita tundukkan kepala, kita sejenak menoleh ke belakang, melihat kehidupan peribadatan kita selama ini. Bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam litani pengakuan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ketika fokus ibadat kami adalah kesenangan diri sendiri. Ampunilah kami. Ketika ketulusan tidak menyertai ibadat kami. Ampunilah kami. Ketika kejujuran tidak ada dalam ibadat kami. Ampunilah kami. Ketika ibadat kami hanya berhenti pada ritual-ritual gerejawi. Ampunilah kami. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini penyembahan atau ibadat kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami mulai hari ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam Kristus kami mengaku dan memohon. Amin. Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu perubahan, bahkan perubahan besar akan terjadi jika kita mengizinkan Tuhan Yesus berkarya di dalam diri dan hidup kita. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan bagaimana harus bersikap setelah mengalami perubahan besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sejak Engkau ada di hati kami, jiwa kami menyala dan bersinar terang. Namun kami menyadari jika nyala itu bisa saja padam, jika kami tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Secara khusus, petunjuk bagaimana menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Saat ini, tolong sinari hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan. Saat ini berfirmanlah ya Tuhan, karena hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adakah yang ingat kapan pertama kali GKI Tegal memutuskan untuk beribadat dari rumah masing-masing? Tanggal 22 Maret tahun 2021. Waktu itu kita beribadat masih ikut YKB GKI TV. Lalu perlahan-lahan kita mampu melakukan peribadatan online secara mandiri. Bahkan kita mampu melaksanakan peribadatan secara live streaming selama bulan November. Walaupun di bulan Desember kita kembali beribadat secara online atau melalui rekaman. Karena kita tahu pandemi COVID-19 semakin memburuk, khususnya di daerah Tegal dan sekitarnya. Hingga hari ini, minggu ini Bapak Ibu, kita pun masih belum bisa beribadat bersama-sama di gedung gereja.
Karena kita harus paham benar bahwa peribadatan ini adalah untuk memelihara kehidupan, bukan sebaliknya, malah mengancam kesehatan kita. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana perasaannya dan bagaimana menyikapinya? Karena kurang lebih 11 bulan ya Bapak Ibu ya, 11 bulan kita beribadat di depan televisi, di depan laptop atau di depan gawai handphone kita masing-masing. Saya meyakini jika sebagian besar dari kita masih merasa tidak nyaman dengan beribadat hanya di depan televisi atau laptop kita atau HP kita. Namun perubahan ini terjadi secara mendadak. Tiba-tiba saja virus corona menyebar tak terkendali hingga ke seluruh dunia dan jadi pandemi. Sehingga memaksa kita untuk beradaptasi dengan beribadat tanpa tatap muka langsung yang dilakukan di rumah masing-masing dengan bantuan teknologi digital. Lalu bagaimana peribadatan yang kita lakukan dari rumah masing-masing? Apakah memiliki nilai yang sama dengan peribadatan di gedung gereja? Terus apakah doa-doa yang kita naikkan di rumah akan sama saja seperti saat kita menaikkan doa di gedung gereja? Satu lagi, bukankah kita kehilangan unsur persekutuan jika kita beribadat di rumah masing-masing? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan semacam ini mungkin saja muncul dalam benak pikiran kita. Sebab beberapa bagian di Alkitab kita memang menyatakan demikian, khususnya dalam peninggalan tradisi Yahudi. Bait suci atau bait Allah yang ada di Yerusalem menjadi tempat kehadiran Allah. Sebab kegiatan-kegiatan rohani seperti upacara kurban atau yang lainnya memang dilakukan di bait Allah. Begitu pula dengan pemikiran perempuan Samaria yang berbicara kepada Tuhan Yesus. Sebab bagi orang Samaria, Gunung Gerizim dikatakan adalah tempat yang tepat ya. Tempat yang tepat untuk menyembah dan melakukan ritual bagi Tuhan Allah. Tentu saja kita sebagai umat GKI tidak bergantung pada tradisi orang-orang Yahudi maupun tradisi orang Samaria. Melainkan pada ucapan Tuhan Yesus yang ada di ayat 23. Yang mengatakan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, hal itu berkaitan dengan pembaruan dalam menyembah Allah. Mengapa Tuhan Yesus memberikan pemahaman baru? Mari kita baca di ayat yang ke-24. Dikatakan bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria bahwa Allah itu roh, maka menyembah Allah tidak terikat pada tempat tertentu, baik di Yerusalem atau di Gerizim. Dan juga tidak eksklusif hanya bagi orang Yahudi atau orang Samaria saja.
Dengan kata lain, menyembah Allah yang adalah roh tidak terbatas pada tempat dan cara atau ritual tertentu. Pembaruan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus inilah yang menjadi dasar peribadatan kita sebagai umat GKI. Khususnya GKI dalam lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah dan GKI Tegal termasuk dalam bagiannya. Lalu apakah ajaran tentang peribadatan yang diperbaharui oleh Yesus ini dapat diterima oleh semua orang Kristen? Belum tentu. Sebab tidak semua orang Kristen mengenal betul siapa sosok atau siapa diri dari Tuhan Yesus. Sama halnya seperti perempuan Samaria yang pada awalnya hanya menganggap Yesus sebagai seorang laki-laki Yahudi yang membutuhkan minum. Setelah bercakap-cakap dengan Yesus, maka perempuan Samaria ini sedikit demi sedikit kemudian mengenal Yesus yang sebenarnya. Hingga dikatakan, Tuhan, di ayat yang ke-19, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan, perempuan Samaria itu kemudian mengenal Yesus sebagai Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya sengaja menjelaskan secara terbalik dari alur bacaan Injil kita hari ini. Sebab tanpa pengenalan iman kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mungkin bisa memahami pengajaran yang diberikan olehnya. Kita perlu merubah dan memperbarui pemikiran kita seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria tadi. Sehingga kita dapat memahami jika menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukanlah hanya sekedar jargon, tetapi bagaimana kita ini menerapkannya, terlebih lagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Jadi, apa yang bisa kita pahami tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di masa pandemi ini? Yang pertama, menyembah Tuhan dalam roh berarti merujuk pada roh Allah yang tidak terikat seperti roh manusia. Dengan demikian, menyembah dalam roh berarti tidak terbatas pada ruang atau tempat, sehingga bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, menyembah Tuhan dalam kebenaran. Tadi yang pertama dalam roh ya, sekarang yang kedua dalam kebenaran. Kebenaran di sini bukan apa yang menurut kita benar, karena Bapak Ibu, apa yang menurut kita benar bisa saja salah, tetapi dikatakan aletheia, atau kebenaran Allah yang penuh dengan misteri. Artinya apa? Bahwa Allah mampu menggunakan apa saja untuk menyingkapkan apa itu kebenaran sejati. Yang ketiga adalah penyembahan itu sendiri. Penyembahan di sini bukan hanya sekedar sikap menyembah secara fisik, melainkan proskunein yang merujuk pada penghayatan, pada sikap hati di saat kita beribadat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah kita pahami bersama, lalu bagaimana kita mesti bersikap dan apa yang harus kita lakukan? Saat ini gereja-gereja GKI terutama dalam lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah sedang berusaha untuk mengadopsi teknologi informasi yang mulai mengembangkan
pelayanan berbasis digital atau yang kita kenal dengan digital ministry. GKI Tegal sendiri telah berhasil mengadopsinya dengan perlengkapan yang memadai. Digital ministry di GKI Tegal juga sudah mulai dilakukan melalui Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Jadi saya ulang kembali Bapak Ibu, digital ministry adalah pelayanan gerejawi yang memanfaatkan teknologi informasi. Dan pelayanan ini bisa melalui ruang-ruang online seperti yang sudah saya katakan tadi. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Pelayanan digital juga bisa menjadi wadah untuk berjumpa secara virtual. Selama kita belum bisa bertatap muka secara langsung, berjumpa secara langsung. Sehingga umat tetap bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Digital ministry juga menjadi sesuatu yang menarik, yang menantang, sebab generasi muda kita sangat tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Namun pertanyaan besarnya adalah apakah pelayanan berbasis digital ini sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh umat? Pesan yang sama bagi GKI di seluruh lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah adalah gereja juga perlu memperhatikan dan mengambil sikap bagi mereka, khususnya umat yang tidak memiliki akses internet, sehingga mereka tidak dapat mengikuti ibadat online, PA online, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifatnya online. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada yang mengatakan jika tahun 2021 ini adalah kombinasi antara tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2019 segala sesuatunya masih berlangsung secara onsite, berjumpaan secara langsung karena COVID itu belum menyerang. Tetapi di tahun 2020 terjadi perubahan besar-besaran. Segala sesuatu dilakukan secara online. Sekolah online, rapat online, kerja juga dilakukan di rumah masing-masing secara online. Bahkan atau termasuk ibadat juga secara online. Lalu bagaimana dengan pelayanan gereja? Apakah semuanya akan diubah menjadi pelayanan online? Ya, tentu saja tidak, Bapak Ibu. Karena gereja adalah komunitas, kumpulan dari orang-orang percaya. Mau secanggih apapun teknologi yang kita miliki, tetap tidak bisa menggantikan touching atau sentuhan fisik, perjumpaan secara langsung yang dulunya pernah kita rasakan, pernah kita alami saat beribadat bersama-sama di gedung gereja, saat pandemi belum ada. Oleh karena itu, tahun 2021 ini menjadi tantangan besar bagi GKI lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah. GKI Tegal juga termasuk. GKI Tegal memiliki tantangan yang besar, khususnya bagi majelis jemaat GKI Tegal. Apakah pelayanan-pelayanan yang dilakukan itu mampu menjawab tantangan ini? Tetapi sebagai umat GKI Tegal, sebagai bagian dari GKI Tegal, kita patut bersyukur karena saat ini badan pelayanan atau komisi-komisi di GKI Tegal sedang berusaha menyusun program kerja untuk tahun 2021 bersama dengan bidang-bidang. Harapan saya, dan juga mungkin harapan Bapak Ibu dan saudara sekalian, jika program kerja nanti yang akan disusun nanti adalah kombinasi antara online dan onsite.
Dan di saat rapat kerja Majelis Jemaat yang akan dilakukan di bulan Februari, maka MJ kita mampu memutuskan program-program kerja yang benar-benar sesuai dan mampu menjawab kebutuhan umat di masa pandemi seperti saat ini. Lalu apakah beban ini hanya menjadi tanggung jawab Majelis Jemaat GKI Tegal? Tentu saja tidak, karena gereja adalah komunitas yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Umat dalam hal ini adalah anggota dan simpatisan GKI Tegal dapat memberikan masukan, memberikan saran atau ide-ide bagi kami, Majelis Jemaat GKI Tegal, agar program kerja yang disusun itu benar-benar mampu menjawab kebutuhan kita semua, Bapak Ibu dan juga saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dengan bersama-sama memperbarui diri dan menyesuaikan diri dengan pelayanan berbasis digital atau digital ministry. Amin. Bersama gereja-gereja ekumenis di segala tempat dan di segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman ekumenis Nikea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala kelihatan dan yang tak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan pada zaman yang akan datang. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Dan di akhir doa nanti, kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah mengajarkan kami untuk terus memperbarui diri dan menyesuaikan diri dengan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi ini. Tuhan, hingga saat ini, pandemi COVID-19 belum juga usai.
Namun kami mau terus berpengharapan di dalam Tuhan. Melalui pemberian vaksin yang telah dilakukan ini, kiranya dapat menghentikan pandemi yang saat ini sedang terjadi. Kami juga menyadari jika vaksin ini bisa saja tidak berguna jika kami tetap hidup sembrono dan mengabaikan 5M atau protokol kesehatan. Oleh karena itu, kami terus berdoa dan berharap agar masyarakat semakin sadar pentingnya mematuhi aturan protokol kesehatan agar pandemi ini segera usai. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan dan pihak-pihak yang menangani serta mengatasi penyebaran COVID-19. Para dokter, para perawat, petugas medis dengan segala resiko yang harus mereka hadapi. Kiranya Tuhan terus jaga dan lindungi mereka. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi Majelis Jemaat GKI Tegal dan badan pelayanan dalam menyusun program kerja tahun 2021 agar sesuai dan menjawab kebutuhan umat di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan tenaga musik gerejawi. GKI Tegal membutuhkan pelayan Tuhan yang secara khusus menguasai musik gerejawi. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengutus kepada kami seorang tenaga kategorial di bidang musik gerejawi, sehingga bersama-sama melayani Tuhan di GKI Tegal untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami juga hendak berdoa untuk pembangunan gedung sekolah Elkana. Kami mohon agar Engkau memberkati panitia pembangunan, menyertai setiap rencana dan mencukupkan setiap anggaran yang dibutuhkan, sehingga suatu saat nanti dapat diselesaikan dan gedung sekolah Elkana dapat berdiri kokoh untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang mengalami lemah tubuh, secara khusus untuk Ibu Yeniwati, Ibu Teorena, dan mereka yang kami sebutkan dalam doa pribadi kami. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Inilah pergumulan dan doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadat di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan, seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047 6399 399. Bagi saudara-saudara anggota atau simpatisan di pos Jemaat Selawi, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA 3622123 atas nama Laura dan Dwi Yanti. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 13 siang. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana,
sakuku, dan lain sebagainya. Bagi saudara-saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silahkan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Saudara-saudara, mari kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita memberi persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami di tengah-tengah pandemi sampai detik ini. Bapa di dalam surga, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami memberikan persembahan yang jumlahnya sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan sebelumnya kepada kami. Tuhan, kiranya persembahan ini bisa memberikan rasa kemuliaan untuk nama-Mu di tempat ini. Tuhan juga memberikan hikmat kepada para majelis untuk mengelolanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Bila tiada relasi
Jemaat terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Apalah arti